Halo, halo. Tes satu dari tadi gak kena-kena nih. Kayak bisa nih kayaknya sih. Halo, coba kita masuk ke Binance ya. Binance tuh asik sebenarnya. Ada garis-garisnya. Ya di ini beberapa sih ada. Cuman sini by aplikasi jadi kita bisa pilih-pilih lah ya. Ini ada chart Bitcoin yang atas tuh aku ambil 4 jam. Jadi satu stripnya ini, satu garisnya ini nilainya 4 jam. Karena kalau ngambil 15 menit buta aku. Nggak kelihatan mau kemana arahnya, nggak ngerti aku. Paling ngambil di zona 1 jam atau minimum 30 menit lah, per 30 menit tuh. Jadi ambil singkat ini, lihat yang 30 menit aja udah polanya kan beda nih. Ini bisa jadi turun ke zona ungu, masuk ke zona-zona ini lagi. Kita nggak tahu nih, kayak kemarin kan naik 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 datar, ketemu ungu apa biru, nggak naik, ternyata jatuh gitu per 15 menit pun gitu, per 30 menit. Ini kan masih jauh, ternyata dia jatuh gitu kan, nggak ada yang tahu mau kemana arahnya. Ini polanya kita ambil tadi apa, 4 jam ya biar kelihatan ya, kita mainnya jangka 4 jam, per 4 jam kita tengok-tengok lah gitu kan, contohnya gitu. Ini Bitcoin 4 jam, ini 1 hari dan 1 minggu. Oke, kita kelihatan di sini ya. Kalau dari 4 jam sih dia akan zonanya begini-begini aja sih, kemungkinan akan ke pulau atas ke 31.000 dulu, 31.000 dolar. Kalau di 1 hari dia mungkin dia akan balik lagi ke 29 mungkin, kalau kelihatannya di sini, atau mungkin bablas, nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari berita berita tadi aku sempat baca juga nggak ada berita negatif, berita apa nggak ada tentang Bitcoin. Jadi aku nggak ada berita update update Bitcoin kan atau kripto, karena emang nggak ada hal yang negatif gitu loh yang aku tahu dari situs-situs yang biasa aku baca. Mungkin kurang jauh kali kalau misalkan berat beritanya aku nggak baca ya. Oke, kalau close 1 minggu ya, minggu ini baru Bitcoin itu bergerak setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 minggu dia jatuh, baru kali ini dia bergerak lagi positif gitu kan. Ya nggak tahu dia mau kemana. Mungkin ini hijau-hijau sederhana yang nggak mungkin naik ke zona ini, ke 37 dolar, 37.000 dolar. Mungkin ke zona ini 37.000 dolar. Ini harus ketemu dulu nih titiknya sih. Kalau aku sih ngeliatnya simpelnya gitu sih. Mau mananya gitu. Jadi nggak ribet. Kalau kenaikan kemarin ya, kalau per 1 hari cuma 1 hari itu tok Bitcoin berasa micin masalahnya. Yang jadi waspada tuh sebenarnya ini nih. Bitcoin tuh berasa banget micinnya, tiba-tiba jebret ke atas, tiba-tiba turun ke bawah. Itu berasa micinnya nilainya itu loh. 300 jutaan apa 300 juta ya, 400 jutaan, tapi polanya itu geraknya cepet banget gitu, cet cet gitu, kayak udah ini gila loh, 400 juta loh. Nah, yang jual ugal-ugal mungkin sepi kali ya di goyang. Kita ngelihat hari ini yang paling naik itu si siapa kalau di short buy sini adalah OGN. OGN ini bikin jalur sendiri dia kayaknya. OGN bikin jalur sendiri per 4 jam ya kan. Selama 8 jamnya dia naik, 8 jam sebelumnya dia turun, 8 jam sebelumnya dia naik. Mungkin ngikutin pola ini sih dapat. Kalau ngeliat per 1 jamnya OGN naik, kayak sih bakal naik. OGN sih naik sih. Tapi dia udah 12%. Kita intip lagi ada siapa yang naik hari ini. Hot hari ini banyak yang hijau sih, mah hijau-hijaunya, tapi ya hijau setelah jatuh begini ya nggak berasa hijau kalau kalian belinya di atas. Istilahnya nyangkut di atas gitu. Kayak si 30 menit kayak masuk deh. Polanya begini dia akan masuk ke zona ini nih, ke balik duan lagi hot. Dan ini aku jujur, aku kemarin entry di mana ya, mana apa-apa aku lupa. Aku entry di sini nih. Bukan di mana ya? Ntar aku cot setengah 1 jam. Pokoknya aku habis beli dia langsung turun aja. Jam 9, jam 9. Antrian jam 9.
Ah, ini nih tanggal 1 nih di sini. Aku ngeliat aku mainnya per 30 menit. Nah, ini di sini nih. Aku entry di sini mencoba kayaknya sih bakal naik gitu kan kalau aku melihat gundukan yang di sini gitu waktu itu. Di sini tuh naik gitu kan. Ternyata nungsep. Ya sudah lah mau gimana kadang. Nah, di sini nih ternyata dia naik lagi ke posisi semula. Tapi kan nggak ada yang tahu ya. Setelah dia turun di sini kan kita nggak tahu nih kayak gini nih. Ini kan harga udah di dasar nih. Ya siapa tahu dia akan menyentuh harga dasar gitu. Ini masuk ke tanggal 2 loh, tanggal 2. Kalau satu hari hot itu tanggal 12 di sini, tanggal 2 bulan 6 di sini loh. Ini tanggal 5. Tanggal 12-nya mana? Jatuh waktu itu tanggal 12 kan? 28. Oh, dia nggak jatuh di sini tanggal 12-nya, cuy. Mana nggak ada. Ya sama sih, pergerakannya sama semua, nggak ada yang ini kan. Ini kalau kayak gini sebenarnya dia akan jatuh lagi ke zona sini, ke ungu lagi. Polanya seperti itu sebenarnya. Cuman ininya kecil banget celahnya gitu loh. Celahnya itu kecil yang buat dipertaruhkan. Rare. Ini koin-koin favoritku nih. Link, GTR, MBL, Struck, AVAX. Ini ngikutin garis biru terus ini. Dia nggak pernah keluar dari garis biru. Jadi mau beli berapapun dia akan nyentuh ke garis biru dulu. Kemungkinannya seperti itu terus. Dan dia belum pernah nyentuh ke garis bawahnya itu. Kalau lihat 4 jamnya dia selalu di atas garis biru, dia ngikutin garis biru dan kemungkinan dia kayak ke atas ke kena gorengan tuh masuk nih strike. Nah, pilihnya koin itu. Kita ambil super, super ada Cardano ini ya. Cardano pos 4 jamnya juga bagus dan ngikutin garis biru. Kecuali Bitcoin gak waras tiba-tiba dia jatuh sih. Kalau lihat dari 1 jamnya sini, aku lihatnya Bitcoin sini per 4 jamnya sini dibandingin Bitcoin tuh masih di baris biru, tapi kalau close 4 jam ya dia udah ngikutin garis ini. Ya iya, makanya kalian mau ambil paket yang mana nih? Paket 1 jam 1 jam atau 4 jam. Kalau close harian ya jangan dibahas lah, kayaknya close harian kayaknya jelek sih, terlalu beresiko, apalagi close mingguan. Ini baru diuji nih kayaknya 2-3 minggu kemudian, mungkin sampai minggu besok dia akan masuk ke zona 800-an nih kayaknya sih ada. Kemarin udah bagus ya, mungkin di zona 0,800-an masuk lah ada sih. Aku juga nggak tahu karena aku juga belum entry nih. Kita masuk coba AP yang hype-nya kemarin bagus sama. Mana belum ke klik. SLP. Aduh, memperhatinkan ini close 1 minggu loh ya, aku ngambilnya ya. Kita coba AVAX. Aduh, kayak gini gimana lo close 1 minggu? Ini AVAX lebih gila lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih, 9 minggu. Kita ngeliat aksi aku kemarin pegang aksi comeback lagi. Kalau menurutku sih dia nggak mungkin di zona ini sih, dia bakal turun nih kayak gini serius. Dia bakal turun ke lebih turun lagi dari tanggal 9 sih. Dia lebih turun lagi sih, aku feelnya di zona 8 ribuan, nggak tahu kenapa begitu loh. Mindsetku dari kemarin tuh trading itu selalu terganggu dengan hal itu loh. Dia pasti harga lebih murah lagi gitu loh di zona bawah 10.000, tapi close 1 jam dia nggak memungkinkan hal itu terjadi gitu. Aku kemarin tuh kocak banget lah, aku jual di zona ini loh. Jadi di zona ini aku jualnya, aku beli di zona ini, aku beli nih
zona 18-an aku jual di zona ini karena dia kan turun landai gitu, pikir lu bakal turun gitu, ternyata dia naik ke atas, monyet. Habis itu aku belum entry lagi, habis entry di sini kan kemarin jam 8 9 ini jatuh, jam 9 nya bangsat jatuh, aku langsung jual lah di sini lah, nggak banyak cincong, langsung jual aja. Udah jatuh gitu udah di luar prediksi. Kita ambil yang paling ini kan ETF market ini, DGB, sama ya, nggak ada bedanya sih. Kita cek Viro, sama. CHR itu ada rasanya itu, tapi kalau udah polanya begini mau ngomong apa ya, sama aja. Tadi aku mau buka AP ya, nah AP juga masih sama, chartnya kayak Bitcoin masih di bawah biru. Kemungkinan kalau di bawah biru begini dia akan cenderung turun gitu loh, kecuali si ungunya ini dia dia ada indikasi naik ke atas tuh bisa nyentuh di zona birunya ini sendiri atau lebih dikit, atau minimum di bawahnya birunya dikit lah, pokoknya antara kecil-kecil aja sinilah yang itu lebih lebih enak dianalisanya. Jadi ada kasusnya yang paling ada di sini siapa, ini 1 jam nggak ada ya, contohnya itu nggak ada sih, karena market tuh berubah bro, kadang di 1 jamnya, kadang di 30 menitnya gitu baru nampak gitu. Nih kayak gini nih ada indikasi nih ya naik gitu kan. Nah ini kalau udah kayak gini nih bakal turun, ketemu satu titik nih, satu titik temu di sini nih, dia ini akan turun, dia akan naik, dia ini akan landai gitu. Jadi satu titik nih, kalau ketemu titik ini indikasinya kayak semacam gini nih, ketemu satu titik nih. Nah satu titik begini nih yang bertaruh. Aku bertaruh di zona titik kayak gini nih, ini satu titik ini gimana nih kira-kira nih, kayak gini kita lagi main-main nih, titik ini nih mau kemana nih, biasa break dulu atau beli ke atas 3 kali ke atas, jadi ambilnya cuma 1 kali strip ke atas doang, jadi nggak ngambil lagi. Jadi ambil di sini naik, berarti kalau dia naik lagi langsung beli di sini, habis langsung jual di strip berikutnya. Setelah itu udah biarkan mau kemana dulu gitu. Jadi cuman dari tiga ini cuman bisa ngambil satu di tengah, itu cuman berapa persen lah persentasenya lah, karena bukan investor, bukan tukang nyangkut. Kalau misalkan indikasinya turun gitu, misalkan lagi sial nih, turun ya jual, polanya seperti itu sebenarnya, cuman tergantung mood juga. Kalau moodnya jelek ya jangan beli lah, kadang mood itu mempengaruhi analisa sama si keputusan itu loh, gitu sih. Ya nggak dibahas ya, apa yang dibahas kok kayak gini mah. Selama si Bitcoin ini kayak micin ya repot nih. Kalau Bitcoin lihat per 4 jamnya tuh gila banget loh ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi selama 12 jam dia, 1 hari full, dia tuh statusnya hijau dan indikasi dia akan naik di zona 31 lah, 31.000 dia dapat nih harusnya sih. Ini zona 31 nih Bitcoin, 31.000. 31.000 itu berapa? 448 jutaan lah. Jadi di sini kalau main close 1 jam dia bisa aman di sini nih, di 38.000, 3800. CST juga bagus ya pergerakannya nih, ngikutin begini ini kalau dihitung tuh kecil loh nilainya loh, serius. Misalkan lu 10 juta ya mainnya kan, 10 juta 5 jutaan ya, itu kecil paling dapat 100.000 200.000, gak nyampe lah, paling ya cuman $10 sih. $10 tuh berapa ya, $5 kali ya, itu 72 ribuan lah. Tapi kalau bisa ngikutin polanya sampai seharian penuh ya dapat duitnya. Kalau main gede-gede, kalau aku mah udahlah, nggak usah lah, main kecil-kecil aja, dipenggal sakit kadang, kalah konsisten. Intinya tuh disiplin sih, ini sih disiplin aja sih, disiplin, mau konsisten, momen di sini tuh masuk ya masuk gitu.
oke lah ya. Jadi nggak ada, kalau kripto hari ini sih indikasinya nggak tahu mau kemana. Kalau dari chartnya ya, karena udah nggak ada berita negatif ya, mungkin dia akan diem di sini dulu sampai berapa minggu ke depan, dan akhir bulan lagi untuk bergerak ke atas lagi mungkin, atau mungkin langsung bergerak ke bawah. Kalau dari Bitcoin per close mingguan, kalau aku nggak tahu ya, Bitcoin tuh pasti di bawah zona ini aja deh. Ini nih, di sini nih, di 19.000. Jadi kalau menurutku nggak tahu deh, kemarin feelnya itu Bitcoin tuh harusnya di bawah 20.000. Udah kayaknya 20.000 deh udah kayaknya. Kayak minggu ini cuman hijaunya doang nih kayaknya hijaunya gitu loh. Nggak tahu kenapa pikir aku begitu. Bitcoin tuh harusnya di sini udah. Nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya nggak. Bitcoin tuh di bawah sini, di, di chart ini nih. Tapi memang sih support di sini kuat banget ya. Di sini kan kuat bertahan nih. Berapa kali ya. Ini pun juga 1 2 nih, zona sini udah nggak sana nembus nih, bawah di 28 ribuan lah. Ini kan bisa nyampe 26 ribuan, mungkin dia orang kilaf bablas ya. Tapi kalau dari chat begini, indikasinya seperti ini, kasus-kasus yang sebelumnya, misalkan contohnya gini, merah panjang ini atau merah pertama panjang ini akan disentuh untuk kesekian kalinya, tapi dalam rentang waktu ketika penurunan. Oke, contoh ini udah terjadi 2 kali. Yang ini 1 titik, dia akan menyentuh 1 titik lagi dalam close 1 minggu. Ini pun sama gitu loh, dia udah mengindikasikan dia akan turun ke zona-zona ini, meskipun dia akan naik cenderungnya. Tapi kalau dari ngeliat ini, memang ini harusnya udah turun ke bawah gitu loh. Kayak ini turun ke bawah, dia akan ngikutin harga ini sampai ada pembalikan yang dalam waktu tertentu untuk naik lagi ke atas, sama ngikutin garis ungunya ini nih. Garis ungu sama biru ini kalau selama nggak bertemu, kasusnya kayak semacam ini, selama birunya selalu di atas, hati-hati deh pokoknya. Kalau birunya di atas tuh intinya wajib dikalahkan. Jadi kalau ungunya sudah turun ke bawah, ungunya harus berhasil melawan si biru. Cuman gitu dok is polanya, pola trading gue tuh cuman itu. Kalau garis si kuning ini ya cuman kita nutup close lah ya. Oh, kira-kira tuh rata-rata average-nya itu close-nya di sini gitu loh. Cuman itu kayak lu punya jalan, tapi antara perlawanan itu antara biru dan ungunya ini mau lawan kemana gitu loh. Tuh. Oke, analisa otodidak by grafik ya kayak gini, jadi ikutin aja, klik ketemu pasar yang cocok baru masuk gitu. Tapi semoga aja Bitcoin cepet-cepet lah masuk ke zona sini sih. Kalau ini udah, ini kan Bitcoin di close mingguannya ini belum ketemu tutupnya, ini belum ketemu 1 titiknya nih. Ini yang bikin aku bener-bener gitu loh. Ini ketemu kayak 1 titik kayak gitu loh. Kalau ketemu titiknya ini jelas nih, kalau ketemu titik 1 jam guys, tutup di sini ini hancur nih. Ungu jatuh. Ini kalau ini ungu jatuh, bayangin aja mau kemana gitu loh. Ini 30 menit loh, 1 jamnya udah ketahuan dah tentu. Siap pertemuan biru di bawah dan ungu dari bawah, dari atas tuh pasti jatuh. Kebanyakan seperti itu gitu. Ini yang diwaspadai. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi coy. Ini juga nanti setelah seperti ini ungunya ke atas berarti akan naik. Tapi kalau landai seperti ini, nggak ada pergerakan yang bisa menguatkan pasar, dia akan jatuh. Kacau ya. Kasus-kasusnya kayak gini nih, kasus kayak gini ungunya ke atas berarti dia akan naik. Kalau ungunya kayak gini datar-datar gini, udah nggak tahu nih untuk 1 jam kemana. 3 jam mungkin jam 11 close nanti baru ketahuan dia mau kemana. Toh naiknya juga dikit, tapi mempengaruhi pasarnya, ini yang bikin masalah. Close 1 jamnya udah jelas dia indikasi untuk naik, tapi close mingguannya belum tentu, jadi mainnya dikit-dikit aja. Oke, terima kasih.